Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Alfian Anggarandi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Audio Informasi Jungle. dengan nomor pokok 10107006. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi materi Audio Jungle. pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan Audio Jungle. karya Dr. Ujang Carda SHMH MIP MAP. Bab yang akan saya bahas, bab yang pertama ada orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Lalu bab kedua memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Lalu bab ketiga memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Lalu bab keempat memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab kelima memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Lalu bab keenam memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Lalu bab 7 memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Di dalam bab 1 ini terdapat 4 subbab. Bab yang pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berisikan yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan. Lalu yang kedua, dinamika internal bangsa Indonesia. Di dalam pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan berisikan yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang keempat, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kelima, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang terakhir, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di dalam landasan pendidikan kewarganegaraan berisikan yang pertama, landasan ilmiah. Lalu yang kedua, landasan hukum. Dan yang terakhir ada landasan historis. Di dalam Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan berisikan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam subbab bab 2 ini berisikan yang pertama, proses berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, identitas nasional. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara yang isinya yang pertama ada asal-usul bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada asal-usul istilah Indonesia. Di dalam identitas nasional ini berisikan yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang terakhir, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia berisikan yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia berisikan yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh,
ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian ada bab 3. Di dalam subbab bab 3 ini yang berisikan yang pertama ada pengertian ideologi, lalu yang kedua makna ideologi bagi bangsa Indonesia, yang ketiga perbandingan ideologi, dan yang terakhir memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU strip Romawi 11 garis miring 2013. Lalu selanjutnya ada bab 4. Di dalam subbab bab 4 ini berisikan yang pertama memahami negara, yang kedua memahami konstitusi, dan yang ketiga memahami warga negara Indonesia. Di dalam memahami negara yang pertama ada pengertian negara dan unsur-unsur negara, lalu yang kedua ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan yang ketiga ada macam-macam bentuk negara. Memahami konstitusi berisikan pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan yang terakhir Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Di dalam memahami warga negara Indonesia terdapat yang pertama ada pengertian warga negara Indonesia, lalu yang kedua hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan yang ketiga pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di dalam subbab bab 5 ini berisikan yang pertama memahami negara hukum, yang kedua memahami hak asasi manusia, dan yang ketiga memahami birokrasi Indonesia. Memahami negara hukum Indonesia berisikan yang pertama pengertian dan ciri negara hukum, lalu yang kedua makna Indonesia sebagai negara hukum. Lalu selanjutnya memahami hak asasi manusia berisikan yang pertama sejarah perkembangan hak asasi manusia, lalu yang kedua ada istilah dan pengertian hak asasi manusia, dan selanjutnya yang terakhir macam-macam hak asasi manusia. Yang terakhir memahami demokrasi Indonesia berisikan yang pertama perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kedua pengertian demokrasi Pancasila, lalu yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan yang terakhir korelasi demokrasi dengan negara hukum. Dalam subbab bab 6 ini berisikan yang pertama pengertian wawasan Nusantara, yang kedua landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, yang ketiga kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yang keempat faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara, yang kelima unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang terakhir penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Yang A, pengertian wawasan Nusantara. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara berisikan yang pertama landasan wawasan Nusantara, lalu yang kedua hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara berisikan yang pertama kedudukan, lalu yang kedua fungsi wawasan Nusantara, dan yang ketiga tujuan wawasan Nusantara. Faktor-faktor yang memengaruhi Nusantara berisikan yang pertama wilayah sebagai ruang hidup, lalu yang kedua geopolitik dan geostrategi, dan yang terakhir perkembangan wilayah Indonesia. Yang terakhir unsur-unsur dasar wawasan Nusantara berisikan yang pertama wadah, lalu yang kedua isi wawasan Nusantara, dan yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Dalam subbab-bab yang terakhir, yang pertama ada ketahanan nasional, yang kedua pengaruh ketahanan nasional, dan yang ketiga integritas nasional. Dalam ketahanan nasional berisikan yang pertama pengertian ketahanan nasional, yang kedua unsur-unsur ketahanan nasional, yang ketiga landasan
ketahanan nasional. Yang keempat, asas-asas ketahanan nasional. Yang kelima, sifat-sifat ketahanan nasional. Dan yang keenam, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pengaruh ketahanan nasional berisikan yang pertama, pengaruh hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh demokrasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Dan yang keempat, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dalam integritas nasional, yang pertama ada integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, strategi integrasi. Dan yang ketiga, integrasi nasional Indonesia.